Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Anissa dari kelas 11 TKDA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Badan Standarisasi Dunia. Badan Standarisasi Dunia adalah pengaturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional masing-masing negara untuk mengukur kualitas organisasi. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol adalah untuk melakukan deteksi pada media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk mengulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan sebagainya. Informasi umum standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi antara lain ITU atau International Telecommunication Union. Persatuan Telekomunikasi Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional pada telekomunikasi. IEC atau International Electronical Commission. Komisi Elektronik Internasional adalah suatu standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar nasional untuk semua teknologi elektrik. ISO atau International Organization for Standardization untuk standarisasi atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Selanjutnya ada IEEE, International of Electrical and Electronic Engineers, adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. ANSI atau American National Standards Institute adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. ATS atau ArcNet Trade Association mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan commercial marketplace. CIE atau International Commission on Illumination, Komisi Internasional tentang Penerangan, adalah otoritas internasional untuk cahaya, penerangan, warna, dan ruang warna. DISA atau Data Interchange Standard Association adalah organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain untuk sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. DISA berfungsi untuk sekretariat untuk ASC X12 dan proses pengembangan standar X12, EDI, dan XML mereka. ECA atau Electronic Component Assemblies and Material Component, mewakili sektor industri elektronik yang terdiri dari perancang, produsen, dan asosiasi elektronik pasif dan aktif, susunan dan rakitan komponen, serta peralatan dan perlengkapan elektronik komersial industri. EIA atau Electronic Industry Alliance adalah organisasi perdagangan dan standar Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda kompatibel dan dapat dipertukarkan. ECMA atau European Computer Manufacturers Association adalah organisasi standar nirlaba untuk sistem informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada ETSI atau European Telecommunication Standard Institute, adalah organisasi standar independen nirlaba di bidang informasi dan komunikasi.
PTSI mendukung pengembangan dan pengujian standar teknis global untuk sistem, aplikasi, dan layanan mendukung TIC. FCC atau Federal Communication Commission adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh undang-undang kongresional dengan mayoritas komisaris yang ditunjuk oleh presiden saat ini. Bekerja FCC mengarah ke 6 goal di bidang broadband, kompetisi, frekuensi radio, media, keselamatan publik, dan keamanan dalam negeri. Selanjutnya ada IETF, Internet Engineering Task Force, adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan formal atau persyaratan keanggotaan. INCITS atau International Committee for Information Technology Standard adalah organisasi pengembangan standar terakreditasi ANSI yang terdiri dari pengembangan teknologi informasi. Selanjutnya ada ITI atau Information Technology Industry Council adalah asosiasi perdagangan yang mewakili perusahaan dari teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada TIA, Telecommunication Industry Association, asosiasi industri telekomunikasi TIA yang terakreditasi oleh American National Standard Institute atau ANSI untuk mengembangkan berbagai standar industri berdasarkan pada konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi yang luas terhadap berbagai produk information and communication teknologi. CEN atau CENELEC, European Committee for Electronic Standardization atau European Committee for Standardization, adalah organisasi standar yang misinya adalah untuk mendorong perekonomian pasar tunggal Eropa dan benua Eropa yang lebih luas dalam perdagangan global, kesejahteraan warga Eropa, dan lingkungan dengan menyediakan infrastruktur yang lebih efisien kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan pemeliharaan dan distribusi serangkaian standar dan spesifikasi yang koheren. Selanjutnya ada fungsi utama masing-masing 7 lapis layer. Contoh protokol dengan kegunaan protokol pada 7 lapisan layer di bawah ini antara lain. Yang pertama ada physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Yang kedua ada data link layer. Lapisan berikut pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada pengoreksi kesalahan. 2. Menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Ketiga, penyelamatan perangkat keras. 4. Menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. 3. Ada network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utamanya adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsinya yang pertama adalah memecah data ke dalam paket-paket data. Kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nanti dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Kelima ada session layer. Lapisan selanjutnya adalah session layer. Ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta didefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam ada presentation layer.
Layer keenam, layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer penerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utamanya adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Yang ketujuh ada application layer, merupakan lapisan pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer, dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.